Hal yang paling sulit kalau menurut gue adalah bagaimana gue harus menyampaikan sesuatu hal yang belum gue kuasai sama sekali. Terus apa yang harus gue lakukan? Pastinya belajar. Dan kalau memang itu tidak dapat gue sampaikan, gue minta maaf. Mumpung masih lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Harusnya gue di studio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Lebarannya udah habis belum? Terus liburan kemana aja? Yang pasti gini teman-teman. Jadi di kesempatan ini secara pribadi gue mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gue banyak salah kata, salah omon ya, banyak lah. Gue minta maaf ya. Yang pasti udahlah, kita lebur. Nah, kemudian di sini gue mau ada sedikit yang mau gue omongin ya. Ada hal yang menarik ya. Gue baru ingat kalau di tanggal 9 bulan Maret itu Hari Musik Nasional. Nah, kenapa ada Hari Musik Nasional? Jadi begini ya teman-teman. Sejarah perkembangan musik di Indonesia itu memang sangat panjang sekali. Jadi jauh sebelum zamannya kerajaan Hindu-Buddha, ternyata di Indonesia ini sudah mengenal yang namanya musik. Walaupun musik itu lebih ke berkaitan dengan acara ritual ataupun acara adat, bahkan mungkin acara keagamaan ya. Yang pasti memang secara harfiah musik sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun memang tingkat perkembangannya tidak seperti sekarang ini dengan banyaknya aliran musik pastinya. Tapi menurut gue sangat menarik karena apa? Cikal bakal musik di Indonesia ini ya salah satunya terpengaruh dari era-era di zaman Hindu-Buddha itu sendiri. Kalau di zaman Hindu-Buddha itu lebih ke melalui tepuk tangan, kemudian lisan, dan bahkan itu pun pagelaran ataupun perhelatan musik itu sendiri dilakukan pada saat acara keagamaan dan hanya momen-momen tertentu saja. Berbeda pastinya dengan saat sekarang ini musik bisa dinikmati kapanpun dimanapun. Bahkan mungkin kalau kita flashback ke belakang, saya rasa belum ada ya namanya penyanyi karena itu lebih ke acara khusus ya, khusus keagamaan. Tapi menurut gue menarik karena dari situlah cikal bakal musik itu sendiri. Ada yang memang menggunakan seperti alat tradisional yang hanya ya menggunakan instrumen ala kadarnya. Tapi dari situlah kata gue itu tadi sejarah musik tercipta di Indonesia. Jadi tepat tanggal 9 di bulan Maret itu merupakan apresiasi dari pemerintah untuk para musisi di tanah air sebagai bentuk apresiasi ataupun penghargaan. Tapi menurut gue memang gimana ya, gue sendiri secara literasi kurang ya dalam hal musik, apalagi ini mengupas sejarah. Jadi gue bukan menceritakan sejarah ya, lebih ke flashback apa yang sempat gue cari-cari. Nah, seperti ini gambarannya. Tapi gue sempat terbayang ya, seandainya musik itu tidak berkembang, mungkin sampai detik ini kita tidak bisa menikmati musik seperti musik dangdut yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora seperti ini nih. Coba kita dengerin nih musiknya nih, dan lagunya. Tapi lebih gue bakal hilang. Kalian setuju nggak? Kalau menurut gue Lesti itu tingkat kemampuannya memang di atas rata-rata. Ini versi gue ya. Menurut gue dia di penghayatan dan penjiwaan. Jadi dia tuh seperti masuk menjiwai itu lagu itu sendiri. Itulah kekuatan Lesti Kejora. Untung gua nggak punya air mata. Air matanya nggak bisa keluar. Tapi jujur kalau denger dia nyanyi itu gitu. Cinta kita berdua. Gimana kalau menurut kalian? Coba di komen. Kemudian ada lagi ya, selain dari Lesti, kalau menurut gue Resa ini punya kemampuan di atas rata-rata juga. Jadi setiap dia bernyanyi itu dia punya cara sendiri untuk menghayatinya. Walaupun kalau menurut gue aneh sih dia ya, anehnya gini, dalam menghayati lagu itu dia nggak menunjukkan seperti yang gimana. Contohnya di ini seperti ini, dia santai,
tapi penghayatan suara dia itu berhasil membawa kita ke nuansa lagu itu. Coba kita dengerin. Bener nggak? Coba. Gua nggak tahu judulnya. Coba kalian komen judulnya apa ya. Bantu gua mikir. Gua belum dapat ini judul lagunya apa ini. Yang pasti baik Resti maupun Ressa, walaupun genrenya berbeda, tapi kalau menurut gua mereka itu punya kesamaan dalam hal penghayatan, hanya beda cara menghayatinya. Itu sih versi gua ya, yang pasti seperti itu versi gua seperti itu ya. Kembali kalau masalah penilaian, kembali ke pribadi masing-masing. Nah itulah gua selalu kenapa dalam setiap konten gua selalu ada Ressa, karena apa? Dia tuh unik kalau menurut gua. Iya, unik, sangat unik. Gimana pendapat kalian? Gua nggak perlu panjang lebar, mungkin itu dari gua. Kurang lebih mohon maaf, mumpung masih lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lehoi. Thank you.